mentally draining banget. Bareng aku Safa, aku akan ngebahas podcast di mana ini relate banget sama anak muda zaman sekarang yang katanya belajar tapi ujung-ujungnya kerja lebih untuk mencari pengalaman, yang bilangnya kesempatan bagus tapi ujung-ujungnya itu malah jebakan. Tentunya aku nggak sendirian dong, aku akan undang narasumber yang super duper kece, super duper keren, di mana ada dua pengalaman dari dua sudut pandang yang berbeda. Langsung aja aku kenalin ke Kak Rabani dan Kak Aisyah. Halo Kak Rabani dan Kak Aisyah. Halo. Halo, kenalin ini Kak Rabani dan ini Kak Aisyah. Oke, langsung aja Kak Rabani dan Kak Aisyah share pengalaman masing-masing ke teman-teman. Buat Kak Rabani. Seperti yang tadi kenalin tadi, nama gue Rabani, biasanya dipanggil Fikri. Buat sekarang lagi berorganisasi di organisasi yang tidak berafiliasi sama perusahaan atau biasanya disebut NGO, dan gue sebagai anggota staf dari divisi finance. Oke, Kak Aisyah, gimana Kak Aisyah pengalamannya? Aku Aisyah, pernah magang di satu lembaga, tapi alhamdulillah lembaganya baik ya. Tapi aku sebenarnya mau sharing, teman aku sempat magang juga di satu startup, itu full time, gak dapet fee, gak ada mentor, dia pure belajar sendiri. Dia dikasih kerjaan itu banyak banget. Oh, berarti banyak banget nih Kak ke topik yang akan saya bahas ini. Ada 3 topik. Yang pertama itu perbedaan persuasi dan manipulasi. Yang kedua, gimana sih yang selagi ini nyaman di teamwork. Yang ketiga ini, kakak bisa ngasih motivasi, saran ke teman-teman gitu. Langsung aja kita ke segmen yang pertama. Segmen pertama, ujung versus tipu. Langsung kita mulai dasar-dasar dulu nih ya Kak. Oke. Nah, saya mau nanya nih, menurut pendapat kakak masing-masing, apa sih perbedaan manipulasi dan persuasi? Dimulai dari Kak Rabani dulu. Boleh ya? Kalau menurut gue pribadi, manipulasi sama persuasi itu sebenarnya beda tipis. Kalau kita jelasin secara bahasa itu kan, kalau persuasi itu kan membujuk atau meyakinkan orang biar orang itu percaya sama kita dan mau mengikuti apa yang kita suruh, apa yang kita perintahkan. Nah, di sisi lain, persuasi ini bukan hal yang positif, mengkonotasikan hal yang positif gitu. Hal yang positif ini, jadi tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Tidak memojokkan. Tidak memojokkan, tidak menekan, tidak memberi ancaman dan lain-lain. Jadi pihak antara yang tersuges atau yang percaya gitu kan, yaitu mendapatkan benefit yang sesuai dengan apa yang diberitahukan sama yang mempersuasifkan gitu, orang yang mempersuasifkan. Nah, sementara manipulasi ini itu konotasinya itu buruk dan kasarnya bohong gitu. Bohong secara halus karena orang ini pengen tahu gitu apa yang mereka akan dapatkan dan apa yang akan mereka lakukan. Sementara manipulasi ini cuma memberitahukan segelintir hal yang akan mereka kasih tahu ke kita tanpa kita akan tahu apa dampaknya buat kita dan apa yang akan kita lakukan gitu. Sehingga hal ini menunjuk pada konotasi bohong dan negatif gitu. Kalau pendapat Kak Aisyah mungkin berbeda dari Kak Rabani. Menurut aku hampir sama, cuma mau nambahin. Kalau persuasi mungkin lebih ke kayak kita ada lebih dikasih pilihan buat mau nerima atau menolak. Tapi kalau manipulasi itu kitanya dipaksa buat kerjain, kayak tiba-tiba dikasih tugas, tapi menurut kita kayak kayaknya kita nggak bisa di sini gitu. So, jadi aku bisa nyimpulin nih dari kedua pendapat masing-masing bahwa persuasi ini kasih kita pilihan, kasih kita ruang, sedangkan kalau manipulasi ini kasih kita tekanan atau merasa bahwa diri kita ini nggak bisa, dan merasa bahwa diri kita ini merasa bersalah gitu, betul? Betul, sebenarnya ada sedikit tambahan tadi. Tadi pengetahuan gue lah ya, tidak secara langsung. Jadi tekanan yang dikasih itu secara halus, secara verbal, bukan secara kayak lu harus lakuin gini-gini supaya apa yang gue mau itu bukan. Awalnya itu manis dulu nggak sih? Iya, manis, awal manis, terus ujung-ujungnya tanpa kita sadari. Iya. Otak kita ini tersugi sama omongan kita, wah iya benar juga ya gitu kan. Dan akhirnya kita mau melakukan apa yang dia perintahkan tanpa kita tahu benefitnya. Akhirnya timbulnya kata iya. Oke. Kita lanjut aja ke segmen yang kedua, yaitu tekanan yang tadi Kak Obi bahas nih. Negosiasi versus tekanan. Langsung aja ke pertanyaan yang kedua nih teman-teman. Misalnya di Kak Rabani atau Kak Aisyah ini mendapat tawaran kerja, tawaran volunteer atau tawaran dari magang gitu, kedengarannya itu pertamanya itu adil gitu, tapi pas dijalanin kok kayaknya kita ini kerja sendiri gitu. Menurut Kak Rabani dan Kak Aisyah, dimulai dari gue dulu ya. Kalau gue pribadi itu dari kata awalnya adil dan kemudian kok gue yang kerja sendiri itu kan konotasi udah bohong kan. Udah bohong walaupun bohongnya nggak kelihatan di depan gitu kan. Jadi kalau gue pribadi menanggapi sebagai orang pemula ya di NGO yang gue mulai ini, nah gue tuh pasti selalu mengiyakan dalam hal lain, dalam kata lain tuh bukan selalu lu buangin sampah, buangin sampah gue dong, kayak lu
kerjaan ini gue dong, enggak bukan gitu. Iya tuh maksudnya hal-hal yang emang benar-benar gue bisa, benar-benar gue punya skillnya itu gue lakuin kayak inputting data dari A sampai Z. Kalau misalnya hal-hal yang gue nggak kapabel, gue nggak bakal mau sih kayak apalagi hal-hal remeh sih karena mau sampah gue nggak bakal mau sih. Nah kalau gue pribadi pasti gue pengen, dan kalau ditanya itu gimana, ya gue jawab jujur aja. Itu ngeselin, sih. Kayak kita misalnya kita tuh junior nih, kita disuruh senior, kalau yang gitu kita kan masa kayaknya gue jadi bagus gitu nggak sih? Ya pasti lah, itu jujur gue ngeselin dan gue kesel, cuman gue pasti ambil positifnya aja kayak wah ini gue bakal jadi lebih bagus lagi, atau mungkin gue bakal lebih dekat sama atasan dan yang mana kan kalau misalnya gue minta promosi dan lain-lain gue bisa manfaatin balik gitu. Kayak privilege ya mas. Bisa buat nyari privilege depan gitu. Kalau tak aja gimana? Aku setuju sama Kak Bani, karena mungkin kalau misalnya kita disuruh ngerjain itu, kita perlu kayak mungkin lebih ke perjanjian kali ya, biar kayak sama-sama enak. Jadi misalnya kita ngerjain nih, kayak kita perlu ngerjain sendiri kayak terus tiba-tiba di akhir dimintain terus nama ini kan itu gak ada bagi kita kan. Lebih baik kayak kalau misalnya kita ngerjain ini kita bakal apa? Bakal apa tuh? Bakal dapat apa? Benefitnya apa aja? Benar. Jadi kayak yang penting jelas dulu kalau mau ngerjain sendiri, jangan mau kita udah ngerjain terus tiba-tiba di akhir mereka minta nulis sama mereka tapi Oh itu relate banget sih, relate banget sama di kampus nggak sih? Iya, jadi kalau gua pasti sama sih, kesel juga soalnya lagi kuliahan kalau misalnya orang-orang yang sok sibuk gitu kan. Kalau di suatu kelompok masih benar, nah terus gimana? Udah dibagiin, kok dia sok sibuk, misalnya dibagi tugas, emang kita nggak apa-apa buat diskusi kelompok ya jiji gitu kan, dia dibagi tugas secara online dan masing-masing dan kita dia setelah dibagi tugas dia udah nggak selesai tugasnya, dia minta nama di atas dan itu sering banget. Wah itu ngeselin banget karena emang di satu kelompok pasti ada yang ngambil kegendong kelompok. So jadi negosiasi itu needs, boundaries, quality, and finance. Nah kita lanjut aja ke segmen yang ketiga. Nah segmen ketiga ini komunikasi, pujian, atau tekanan. Nah misalnya ada kata-kata cuman kamu nih yang dipercaya untuk ngerjain ini. Nah itu misalnya menurut kakak itu gimana pendapatnya? Mungkin Kak Aisyah dulu. kalau dari kata-kata itu mungkin bisa dipertimbangin dulu ya, kita mampu nggak ngerjain ini? Aku enggak gitu ya? Iya, makanya nggak semua yang menurut mereka kita bisa ngerjain. Karena ekspektasi orang terhadap kita itu tinggi kan, dan kita belum tentu bisa memenuhi ekspektasi mereka. Kalau Kak Rabani gimana? Komplimen track, yes, dua-duanya. Cuman kita harus ambil hal baik di antara keduanya. Track itu buruk dan lagi baik jebakan, dan yang satu lagi itu buruk baik. Nah kita harus bisa ambil peluang di antara seorang. Misalnya kita tahu kita bakal dijebak kayak tadi, wah kita harus bisa ambil sisi poin yang kita bisa ambil, kayak contohnya misalnya lu disuruh kayak tadi input data dan lain-lain sampai lembur. Betul sekali, benar. Promosi. Wah itu nggak aman kalau Oke. kita kan lagi kinerja kita baru sama angga atasan juga bisa promosi kan. Nah itu bisa salah satu kesempatan kita buat ambil muka, cari muka sama atasannya yang kita di sama Najib, mau aja disuruh. Mungkin kita bisa deketin mereka dengan cara itu dan kita bisa naik pangkat atau promosi gitu. Mungkin itu menjadi semangat, motivasi buat kita sendiri sebagai staff ya. Motivasi, semangat, mungkin kesempatan dalam kesempitan. Oke sih, betul. Nah aku ada games nih Kak. Aku akan melempar 3 pertanyaan, games buat kakak berdua. Nanti jawab timbul atau bujuk. Pertanyaan yang pertama yaitu, kalau kamu selesai ini, aku catat buat kamu promosi yang tadi, bujuk atau tipu? Oh ini dulu ya, Boleh. dua-duanya sih, bujuk bisa, tipu bisa. Kenapa? Ya karena yang pertama dibilang bujuk, ya pasti bujuk gitu kan. Jadi bujuknya kita diiming-imingin gitu. Lu catat ini dan gua akan promosi, kasaran gitu kan. Nah yang pertama bujuknya itu, lu catat ini, nah itu bujuk, tamu gue promosi itu masuknya ke tipu, soalnya ada iming-iming enggak. Artinya kalau pribadi kita harus ambil perspektif yang beda gitu. Perspektif yang beda antara kita bisa ambil jalan tengah buat manfaat kita sendiri, kita nggak usah peduli hal-hal lain kayak nggak usah peduli capeknya, nggak usah peduli ininya, yang penting tujuan kita nyampe dipromosiin. Nah itu tujuan kita, jadi kita buang semuanya, kita fokus ke output, fokus ke tujuan kita kalau pribadi kayak itu. Terus yang kedua yang pasti kalau bujuk ya iya sih, soalnya Itu jadi motivasi nggak sih? iya jadi motivasi, dan juga bisa jadi orang tuh harus kita tuh percaya sama kita, atau percaya motivasi atau emang bujuk atau emang tipu. Iya, kalau Kalau Kak Aisyah, bujuk atau tipu? Mungkin lebih ke tipu nggak sih, soalnya menurut aku terkadang ada orang-orang yang ngomong kayak gitu belum tentu ke kita doang. Bisa aja dia ngomong ke orang lain kayak gitu juga, dan kita
cuma salah satu dari orang-orang yang diiming-imingi. Oke. Kalau emang diiming-imingi, kenapa itu tujuannya ke kita? Itu kan pasti ada tujuan kalau kita ngasih tahu ke kita. Bisa jadi karena salah satunya kinerja kita bagus, tapi masih ada yang bagus kan ya. Bisa jadi kemungkinan kata-kata itu keluar untuk milih, misalnya ada 2 kandidat nih, kinerjanya sama-sama bagus, terus kita ini bingung mau milih mana, jadi ditawarin lah kayak gitu sama dua-duanya, nanti mungkin buat ngebandingin. Kalau misalnya kita bisa, kita yang ganti, tapi kalau misalnya kita nggak nih, bisa jadi orang yang situ ini yang ganti ya. Jadi kayak bisa jadi di balik itu ada yang tersembunyi. Oke. Terus yang kedua nih pertanyaannya. Misalnya kalau kamu keberatan, kita bisa diskusi kok, kita bisa bareng-bareng kok. Itu butuh atau tidak menurut Kak Rabani? Kalau menurut gue pribadi itu bujuk sih, soalnya konotasinya kita tuh lagi di sebuah tim dan yang mana kita tuh mau mencari jalan tengah atau kesepakatan gitu. Pasti butuh diskusi. Ya, butuh diskusi, dan ketika kita melakukan diskusi yang pasti kita punya yang namanya pemikiran kita masing-masing kan. Setiap orang, nggak semua sih. Nggak semua. Dan pasti setiap orang tuh nggak semua pengen pendapatnya dipakai di diskusi itu. Dan akhirnya mereka tuh mikirin strategi terbaik, pendapat terbaik gimana biar bisa dipakai. Yang akhirnya mencari yang namanya pendapat yang sempurna. Dan kemudian orang-orang itu pasti ini ya namanya kayak usaha lah, dan akhirnya pasti ada hasil sesuatu. Sebenarnya di NGO juga ada gitu kan, sosok udah sampai gitu aja, ini semua ke gua gitu. Dan akhirnya ujungnya kayak udah bisa capek banget. Aduh, nggak bisa banget. Iya, konsep susah nyarinya sekarang. Dan akhirnya ujungnya kayak jadi gitu kan. Nah, menurut gua orang itu bisa menjadi bujuk hal-hal positif kalau kita berdiskusi secara bareng gitu, yang dimana pengennya sendiri akhirnya dia nggak bisa dan kita menjadi diskusi masing-masing. Kalau Kak Eci gimana? Aku setuju sih. Kenapa? Karena dari kata-katanya aja itu udah kelihatan kayak forum ini atau lingkup ini tuh ngajarin kita buat terbuka satu sama lain. Jadi nggak ada yang ngomongin di belakang. Ih, capek deh ngerjain ini, dibantuin. Jadi nggak ada istilah-istilah gitu. Kalau misalnya nih ada staff yang misalnya dia ngerjain lampu sana sini tapi nggak dapat promosi, dia malah dapat damai. Itu ada nggak sih? Kalian nggak sih pernah? Relate pernah ada beberapa, misalnya temen gue di NGO yang gue sedang melakukan aktivitas di situ kan, mungkin gue beberapa kali dengar keluhan mereka yang udah sering gue disuruh-suruh atau promosi atau dapat uang transportasi lah minimal gitu. Dan akhirnya mereka ada yang menolak dan ada yang melakukan hal-hal kayak gitu seperti gue gitu, sampai malam walaupun gue kuliah dan balik kuliah lanjut ke sana, dan akhirnya gue tetap melakukan gitu dengan harapan, dengan ekspektasi return Promosi gitu ya? Promosi. Promosi naik jabatan, tapi nyatanya kita malah ditipu sama teman kerja sendiri atau senior. Jadi kesimpulannya itu kepercayaan bisa menjadi pembangkit kita untuk berkembang. Sedangkan kalau pujian itu kita harus hati-hati bahwa kalau memang itu pujian tapi mungkin itu adalah jebakan untuk kita sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah tadi menyinggung ke kata-kata kakak, misalnya kata-kata Rabani, misalnya kalau nggak pas nanti belakangan aja itu bisa masuk ke ghosting nggak sih? Ghosting. Kita akan bahas ghosting. Nah, ghosting mungkin ada beberapa bidang, ada beberapa aspek, ada asmara, ada organisasi, atau mungkin Kak Rabani sendiri pernah di ghosting nggak sih? Gue pribadi pernah sih di ghosting ya gitu. Dan mungkin konteksnya banyak aja, nggak cuma tentang organisasi perusahaan dan asmara, mungkin dan lain-lain gitu kan. Asmara gimana? Iya. Cewek, Betul. si ceweknya udah ngasih feedback lah ibaratnya kasar gitu kan. Terus tiba-tiba antara dia udah sama yang lain atau dia emang nggak mau. Kalau misalnya nggak mau dari awal kan nggak bilang gitu kan, simple gitu kan. Kan nggak tahu kan kalau buat konteks perusahaan atau pekerjaan mungkin juga ya lumayan lah ya. Ibarat kayak misalnya kita udah lagi NGO gue yang udah mau merangkak ke ranah governance gitu kan. Jadi ibarat ada yang namanya ini apa namanya kalau orang kantor dinas, nah, ada yang namanya dinas, cuma dinasnya kalau kita nyebutnya bukan dinas sih, kayak perjalanan keluar aja gitu, buat observasi tempat. Nah, kadang-kadang gue suka berharap bahwa gue dipanggil gitu kan, dengan gue yang apalagi daerah-daerah Sumatera gitu kan, gue juga orang Sumatera kan, jadi bakal tahu tempat gitu kan. Dan akhirnya gue udah apply, udah ngasih CV dan lain-lain, dan akhirnya mereka yang bilang batas waktunya pengumuman 2 minggu misalnya, lebih dari 2 minggu nggak keluar. Itu ghosting ya? Itu ghosting, masa sekali ghosting. Pastian ya. Mungkin Kak Aisyah gimana, pernah nggak sih di ghosting atau gimana gitu? Kayaknya ini masuk deh soalnya beberapa yang lalu aku sempat 2 kali ditawarin buat karena dia percaya buat handle ini, tapi kan aku kayak masih belum yakin kan sama kemampuan aku, jadi aku nggak share lagi ke kalian. Tapi beberapa hari aku nunggu penjelasan kayak aku sih udah kayak aku masih karena sebelumnya ini udah ada orang yang handle ini kayak tiba-tiba jadi karena kebetulan
aku kenal, jadi katanya nawarin ini supaya aku bisa membantu dia kali ya. Aku pengen lebih cuma kayak masih mikir aku bisa kayak ngajarin ini. Ya memang sebenarnya aku takutnya ekspektasi orang soal gue ini lebih gitu, Iya, jadi nggak benar. mau. Tapi pengen, Kenapa? karena kan dari situ bisa dapat pengalaman ya. Betul. Kayak enak aja gitu pasti. Tapi sampai sekarang kamu belum diinvite lagi. Ini sebenarnya aku jadi di bawah nggak ya? Jadi kasih harapan tapi tiba-tiba ngilang gitu orangnya. Iya. Oke, jadi di akhir kali ini tentunya topik ini gak seringan untuk dibahas, tapi dengan obrolan ini kita bisa tahu bahwa bujukan atau tipuan itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Mungkin Kak Rabani dan Kak Aisyah bisa kasih closing statement di episode podcast kali ini dari Kak Rabani dulu. Sebenarnya lebih bukan ke closing statement sih, lebih ke saran aja kayak. Yang pertama kita harus tahu gimana cara mengklasifikasikan antara bujuk, tipu, persuasi, manipulasi, bohong, dan jujur. Kita harus tahu. Walaupun sebenarnya dua hal yang berbanding terbalik itu bisa diselimuti dengan kalimat-kalimat manis gitu kan. Jadi saran dari gue pribadi yang pasti pinter mahamin orang gitu. Jangan terlalu jangan terlalu kebawa perasaan banget lah gitu. Apalagi di lingkup kerja yang kadang-kadang bercandanya kita nggak tahu mau bercanda sama Gen Z gimana, bercanda sama milenial gimana, bercanda sama boomer gimana. Kita harus bisa nyesuaiin gitu. Karena kalau boomer bercandanya kayak gini, milenial begini, Gen Z begini, pokoknya yang baper lah. Terus yang kedua yang pasti kita kita tuh harus mempunyai skill lah biar bertahan di situasi kayak gini. Terus yang ketiga yang pasti rajin baca buku aja sih, soalnya kan baca buku ini bisa menambah wawasan kita walaupun diimplementasinya nantinya nggak sesuai apa yang kita baca gitu. Dan gue pribadi suka baca buku, bukunya boleh disuruh nggak sih, Kak? fisik dan buku ini lain buku juga baca. Oke, boleh disuruh nggak sih buat teman-teman? Kalau gue seperti ada sih satu buku yang gue baca kemarin tuh kalau masalah sih sebenarnya bukunya kontroversi buat buku ini bisa mengangkat kita menjadi manusia terus. Judulnya itu Principle of Love gitu. Jadi di buku ini juga memanfaatkan buat menjadi terbalik daripada buku ini aja kan. Jadi itu mencari cara gimana caranya dengan dimanfaatin orang, gimana caranya dengan dibohongin, ditipu dan lain-lain. Justru gue mengambil kesempatan dari orang yang menipu gue dan lain-lain gitu kalau gue pribadi ya. Ajak kita ke Kak Aisyah gimana? Dari aku mungkin pastiin dulu buat informasi yang kamu terima itu benar. Terus juga kalau kamu takut harus berani buat nolak kalau kamu punya. Oke, terima kasih banget ya Kak Aisyah dan Kak Rabani udah kasih luangin waktunya untuk isi di podcast kali ini dengan topik yang sangat berat, sangat sepele sih, tapi mungkin akan berguna untuk kita di masa depan. Sepele sih, disepelein. Oh iya sih, benar. Karena ini dibuat hal sepele, tapi nyatanya yang benar lihat sama mereka masing-masing. Iya. Jadi kesimpulannya menurut Kak Rabani ini kepercayaan itu mungkin bisa jadi ruang untuk kita tumbuh, untuk kita berkembang di suatu organisasi atau suatu tempat. Dan sedangkan kalau Kak Aisyah ini mengajarkan kita untuk kita membuat benteng untuk diri kita sendiri, untuk menjaga diri kita sendiri dari perkataan di dunia lapangan di luar sana seperti itu. Mungkin dari pengalaman dari kedua narasumber ini, karena dunia kerja, dunia organisasi nggak semua selalu hitam putih ya, perlu penuh warna. Tapi satu hal yang penting bahwa kita semua berhak buat nanya dulu sebelum bilang iya gitu ya. Oke, langsung aja kita tutup di acara podcast kali ini. See you next time. Jangan lupa subscribe, comment, and like di channel kita. Dan nantikan di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye. Hey, Go Yard. I got so